Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Muarifah. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang dengan NIM 200202055. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja saya mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjut dengan judul Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI dan Organisasi Pengusaha. Simak videonya. Pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian SPSI. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Serikat pekerja atau serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau serikat yang tidak bekerja di perusahaan. Konfederasi Serikat Pekerja atau serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk atau bergabung dalam organisasi serikat pekerja. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu. Selain itu, organisasi pengusaha juga diartikan sebagai wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. Organisasi pengusaha memiliki fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Jelas di sini terlihat ada banyak juga manfaat serikat pekerja bagi perusahaan. Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi pengusaha yang dijadikan sebagai wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang akrab kita dengar dengan APindo. Asosiasi pengusaha adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan memajukan kepentingan kolektif dari pengusaha. Selanjutnya yaitu Peraturan Dasar SPSI. Pemerintah Republik Indonesia sudah menerbitkan berbagai aturan yang berkaitan dengan serikat pekerja. Antara lain adalah 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 2, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, terdapat dalam Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 mengenai hak berorganisasi dan berundingan bersama. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 201 atau MEN atau 1999 tentang pendaftaran serikat pekerja. Keempat, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Nomor 5, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 16 atau MEN atau 2000 tentang tata cara pendaftaran serikat pekerja. Nomor 6, Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau SP. Ketujuh, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedelapan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI.
Yang terakhir terdapat dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga AD atau ART Serikat Pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan SPSI berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikan Serikat Buruh ialah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja, tujuan Serikat Pekerja atau buruh sebagai berikut. Pertama, memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Kedua, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Ketiga, merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya. Keempat, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu fungsi SPSI. Untuk mencapai tujuan serikat buruh sebagaimana yang dimaksudkan di atas, maka serikat buruh atau pekerja mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat, sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang perjuangan SPSI, keberadaan serikat buruh atau pekerja setelah masa reformasi dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ternyata juga masih menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan bukan terletak pada wadah tunggal serikat buruh atau pekerja dalam SPSI, tetapi pada kemajemukan serikat buruh atau serikat pekerja yang telah ada. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 membuka peluang untuk didirikannya serikat buruh atau pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan. Adanya serikat buruh atau pekerja yang lebih dari satu dalam satu perusahaan dikatakan merupakan wujudan dari sikap demokratis buruh. Sayangnya, pada umumnya buruh masih belum mempunyai kematangan demokrasi. Demokrasi sering disalahartikan dengan pemogokan, penganiayaan, dan pengerusakan. Adanya ketentuan bahwa serikat buruh atau pekerja dapat menerima dana dari luar negeri ternyata disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak. Perjuangan yang kedua yaitu banyaknya serikat buruh atau pekerja dalam satu perusahaan juga menimbulkan masalah dalam rangka pembuatan perjanjian kerja bersama karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini memicu serikat buruh yang mempunyai anggota minoritas untuk menghasut atau bahkan mengancam buruh yang bukan anggotanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada perselisihan perburuhan. Hal ini memerlukan suatu interpretasi bagi upaya kekosongan hukum sebelum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Slide yang terakhir yaitu sarana perjuangan organisasi pengusaha. Sama dengan serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha merupakan sarana hubungan industrial yang mempunyai fungsi untuk menciptakan kemitraan, pengembangan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Terdapat pada pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, salah satu organisasi pengusaha di Indonesia yakni APindo membentuk bidang atau divisi kerja di antaranya 1. Bidang advokasi dan kebijakan publik. 2. Bidang pengupahan dan jaminan sosial. 3.
bidang hubungan internasional. 4. Bidang informasi dan pelayanan anggota. 5. Bidang organisasi dan pemberdayaan daerah. 6. Bidang UKM, perempuan, pengusaha pekerja, gender, dan sosial. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.